Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami, seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Mika pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Serta sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya di dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afrah. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Sa'anan, ratapan Bet-Haseel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis, inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundullah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Kitab Mika pasal 1 berisi 2 perikop. Perikop pertama berisi peringatan yang keras dari Tuhan melalui nabinya, Nabi Mika, kepada 2 kota yaitu Samaria di kerajaan Israel di utara dan Yerusalem di kerajaan Yehuda di selatan. Peringatan akan hukuman itu
terjadi karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Sedang perikop yang kedua bicara tentang ratapan yang diserukan oleh Nabi Mika, mengungkapkan perasaan duka citanya dengan suara ratapan yang keras yang ia samakan dengan suara lolongan serigala dan raungan burung unta, oleh karena nasib yang akan dialami baik Yehuda dan Yerusalem. Kedua hal ini terjadi karena Nabi melihat dosa telah menjalar kemana-mana di tengah-tengah bangsanya, menjalar dari Samaria ke Yerusalem. Dosa ketidakadilan, korupsi, dan penyembahan berhala sudah sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan hingga manusia hampir tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Akibatnya hukuman pun datang tanpa ada yang bisa mengelak. Dan Nabi Mika tahu hukuman Tuhan akan begitu sangat berat. Bangsa Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, akan dibuang sebagai bangsa budak. Kemalangan Israel ini menjadi bahan tertawaan musuh-musuh Israel. Dari ratapan Nabi Mika ini kita belajar betapa kuat dan dahsyatnya akibat dari dosa dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu kita perlu memiliki hati yang peka untuk mencermati, menguji, serta menimbang segala pengaruh yang ada. Dosa menjalar dari Samaria ke Yerusalem. Maka hati-hati. Hati-hati sebagai umat Tuhan kita diperingatkan dalam pergaulan kita. Dengan siapa kita duduk berjalan. Dengan siapa kita hidup sehari-hari. Bukan tidak boleh bergaul, tetapi harus bisa membedakan pergaulan yang membangun, pergaulan yang menyesatkan, yang mencemari. Seharusnya sebagai umat Tuhan, kita menjadi berkat, kita menggarami dan menerangi lingkungan kita, bukan terpengaruh oleh keadaan pergaulan kita. Kita dipanggil untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan bijaksana dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, agar dosa, kesalahan, atau kebiasaan buruk tidak terus menjalar. Sebaiknya kebaikan, kebenaran dari kita yang berdampak bagi sekeliling kita. Firman Tuhan hari ini memperingatkan kepada setiap kita agar tidak main-main terhadap dosa. Segera bertobat, jangan tunda-tunda. Yang kedua, hati-hati terhadap pergaulan. Pergaulan yang jahat menyesatkan kehidupan kita. Jauhi pergaulan yang mempengaruhi kita untuk hidup dalam dosa, sehingga kita dijauhkan dari hukuman-hukuman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat sebagai garam dan terang dunia, membawa pengaruh dampak yang baik. Bukan kita yang menjadi busuk, tetapi terang dan kebenaran yang ada dalam kita karena persekutuan dengan Tuhan, Allah Roh Kudus dan firman-Nya, menggarami dan menerangi lingkungan orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita yang telah ditebus, dibenarkan, dan hidup kudus, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, bersekutu sesama anak-anak Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lain, sambil kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Satu demi satu teman-teman yang dari luar kita tarik ke dalam. Tapi jumlahnya harus lebih besar, jumlah daripada anak-anak Tuhan yang sudah bertobat dan hidup dalam pertobatannya. Jangan terbalik. Jangan kita sendiri yang masuk kepada kelompok, kumpulan orang-orang berdosa. Kita akan hangus. Sebaliknya, orang yang berdosa satu-satu kita bawa masuk ke komunitas kita, orang-orang percaya yang telah hidup dalam pertobatannya, supaya teman-teman yang kita bawa satu demi satu ini menerima Injil keselamatan dan bertobat, dan hidupnya pun dikuduskan
dan hidupnya pun dimenangkan. Inilah berita firman hari ini, biarlah memberkati kita semua. Dosa tidak boleh dimain-mainkan. Dosa membawa akibat yang sangat fatal. Oleh sebab itu yang berdosa cepat bertobat. Dan awasi pergaulanmu. Jangan terikat dengan pergaulan yang menyesatkan. Sebaliknya, dalam pergaulan anak-anak kudus yang penuh roh dan kebenaran firman, kita menangkan teman-teman dari luar satu demi satu untuk bertemu dengan pribadi Tuhan, dengan Injil keselamatan, sehingga hidupnya diubahkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, bagi setiap kami, rahmat-Mu dicurahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Beberapa jemaat Tuhan sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan lawat oleh kasih-Mu dan kuasa nama Tuhan Yesus. Kami nyatakan kuasa kesembuhan atas Pak Yanto yang ada di ICU. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Pak Yanto disembuhkan, mendapat perawatan yang terbaik. Kami berdoa untuk juga Mamah Bu Lindi, dalam usianya yang telah lanjut, kami serahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam pimpinan Tuhan, yang terbaik bagi Mama kami. Dan kami berdoa juga untuk Kosugi, Tuhan beri pemulihan demi pemulihan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, sehingga Kosugi boleh semakin baik, sempurnakan kesehatannya, dari pengaruh stroke, boleh berjalan kembali, boleh dapat beraktivitas kembali, bahkan beribadah datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain, tidak kami sebut satu demi satu, tapi yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, bangkit dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kembali beriman, percaya, dan beribadah, berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kemuliaan di dalam Kristus. Berkati setiap rumah tangga dalam kesejahteraan dan cinta kasih, sehingga suami istri harmonis, orang tua anak baik, dan masa depan anak-anak kami dirancangkan yang terbaik sesuai firman-Mu Tuhan. Masa depan mereka perkasa di bumi dan mulia di pemandangan mata Tuhan. Hidup diberkati dan bijaksana. Berkati pergaulan anak-anak kami supaya tidak terjerat dosa-dosa dan hidupnya diberkati dalam rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami, dan sepanjang hari ini bimbing dan tuntunlah langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.